Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibatun Nailifa Lasifa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan untuk memenuhi tugas UAS Teknologi Pembelajaran, yaitu tentang pengaplikasian education game atau bisa disingkat menjadi edu game untuk pembelajaran peserta didik di sekolah dasar. Penjelasan yang pertama yaitu tentang pengertian teknologi pembelajaran dan pengertian tentang teknologi pendidikan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian tentang teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan kritis tentang pendidikan, atau bisa disebut dengan proses pemecahan masalah dalam masalah pendidikan, atau juga bisa disebut dengan suatu pemikiran yang sistematis tentang pendidikan, penerapan metode penyelesaian masalah dan pendidikan dalam pendidikan yang dapat dilakukan dengan alat-alat komunikasi modern ataupun alat-alat yang lainnya seperti hanya komputer atau alat-alat lunak lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran ini merupakan studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengaturan proses dan sumber daya teknologi. Jadi teknologi pembelajaran ini sebagai penunjang untuk pembelajaran kita di suatu sekolahan. Seperti halnya yang saya bahas tadi tentang pendidikan di sekolah dasar. Jadi teknologi pembelajaran di sekolah dasar ini sangat penting sekali. Kemudian yaitu penjelasan tentang teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran menurut para ahli. Menurut Komisi Definisi dan Terminologi AECT, teknologi pendidikan merupakan proses yang kompleks dan berpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, pelaksanaan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek pembelajaran manusia. Jadi teknologi pendidikan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, bukan hanya tentang masalah pendidikan saja. Teknologi ini sangat penting buat kehidupan berlangsungnya manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian teknologi pembelajaran menurut ilmuwan, yaitu Composition on Instructional Technology pada tahun 1970 yang menjelaskan bahwa teknologi pembelajaran merupakan media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk memperluas pembelajaran di samping guru, buku teks, dan papan tulis, dan juga merupakan sistematis dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, menyeluruh proses belajar, dan mengajar suatu tujuan khusus. Jadi teknologi pembelajaran ini sebagai pengganti jika gurunya tidak melakukan pembelajaran menggunakan buku, menggunakan papan tulis, menggunakan alat-alat lainnya, yaitu dialihkan dengan teknologi pembelajaran. Seperti halnya pengaplikasian education game dengan pembelajaran anak di sekolah dasar. Jadi untuk mempermudah anak dengan memahami suatu materi yang kita jelaskan dalam bentuk gambar ataupun suara, tapi dalam bentuk teknologi, bukan dalam bentuk buku atau papan tulis. Kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu tahapan teknologi dalam pembelajaran. Tahapan teknologi pembelajaran ini ada banyak. Saya di sini akan menjelaskan tahapan teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai sumber pembelajaran, media informasi, dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu sumber pembelajaran. Teknologi ini menjadi sumber pembelajaran yang paling efektif buat kita sekarang. Di tahun 2021 teknologi berkembang sangat pesat, apalagi kita yang sekarang melakukan pembelajaran secara daring. Kita sangat membutuhkan teknologi yang sangat canggih dan kita harus bisa mengaplikasikan untuk pembelajaran anak di sekolah dasar. Jadi, teknologi dalam pendidikan itu merupakan sumber pembelajaran. Kita bisa mencari materi, mencari pembahasan, mencari bahan-bahan untuk pembelajaran anak yang sangat menarik buat anak. Jadi, teknologi ini itu sangat penting dalam pendidikan. Jangan sampai kita buta dengan teknologi, gaptek, atau halnya seperti gaptek lah.
Kemudian tahapan teknologi dalam pendidikan yaitu sebagai media informasi. Di dalam sekolahan sekarang ada banyak media informasi seperti halnya web sekolahan atau pemberitahuan sekolahan. Seperti halnya kita pembelajaran sekolahan yang tadi itu daring itu bisa pemberitahuannya lewat web sekarang. Jadi anak-anak harus tahu tentang penggunaan teknologi dengan baik sebagai penunjang kita dalam pembelajaran di tahun 2022 ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu media pembelajaran. Jadi teknologi ini tuh sebagai media pembelajaran buat anak untuk menarik anak biar tidak selalu terfokus pembelajarannya dengan buku ataupun dengan papan tulis. Jadi teknologi ini tuh memberikan wadah anak-anak untuk aktif dalam menggunakan teknologi dengan baik, seperti halnya dengan menggunakan edugame dalam suatu pembelajaran. Contohnya seperti pembelajaran anak buat bahasa Inggris ataupun yang lainnya dalam pendidikan sekolah dasar, baik sekolah dasar maupun sekolah tingkat atas atau tingkat tinggi, bukan hanya tentang tingkat SD saja. Jadi teknologi ini sebagai media pembelajaran yang sangat luas, jadi jangkauannya itu panjang. Jangan sampai anak-anak dibebaskan saja untuk mencari materi yang ada di teknologi atau di Google. Kemudian saya akan menjelaskan implikasi atau penerapan aplikasi edugame atau education game berbasis Android, bukan hanya di PC atau di laptop ya, pada mata pembelajaran bahasa Inggris untuk peserta didik sekolah. Jadi pembelajaran bahasa Inggris ini itu seperti kita menjelaskan materi tentang body di dalam education game sudah digambarkan dalam bentuk boneka dan kita harus menghafalkan rangkaian yang ada di boneka tersebut yang sudah ada tulisan bahasa Inggrisnya. Education game pada tema My Body ini menyajikan proses pembelajaran bahasa Inggris sambil bermain dengan perangkat Android, bukan hanya dengan perangkat laptop. Produk pengembangan merupakan education game pada tema My Body ini dapat menggunakan sebagai sumber dalam meningkatkan strategi penyampaian pesan atau strategi mengajar guru agar lebih inovatif dan membantu serta menyenangkan bagi siswa. Karena peserta didik SD atau MI itu sangat menarik jika tulisannya atau dalam pembelajaran itu ada gambar atau hal-hal yang menarik mereka. Jadi mereka itu akan semangat untuk mempelajari materi tentang bahasa Inggris ini. Selain itu, instrumen-instrumen tambahan dalam multimedia seperti musik, animasi, dan efek suara dapat menarik perhatian siswa. Jadi anak tidak terlalu bosan untuk mempelajari bahasa Inggris dalam bentuk buku. Jadi dialihkan menjadi bentuk edugame atau aplikasi yang lainnya. Edugame ini meningkatkan keinginan siswa untuk belajar. Model pengembangan education game berbasis Android pada mata pembelajaran bahasa Inggris. Tema My Body dapat menggunakan model Camp dan Dayton. Pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan aplikasi education game atau bisa disebut dengan edugame dalam pembelajaran peserta didik sekolah dasar. Kelebihan dari aplikasi edugame yang pertama yaitu proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik dan efektif. Yang kedua yaitu siswa menjadi lebih aktif, komunikatif, dan tidak malu dalam melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu dengan menerapkan edugame atau bisa disebut dengan education game ini dalam kegiatan belajar mengajar bisa membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan mudah dan santai dan tidak terlalu membosankan buat anak-anak karena dalam bentuk gambar, audio yang sangat menarik buat anak. Kelebihan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan siswa atau peserta didik dalam koordinasi, komunikasi, dan kerjasama. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang kekurangan aplikasi edugame dalam pendidikan peserta didik sekolah dasar. Kekurangan yang pertama yaitu dengan adanya alat elektronik ini atau teknologi akan mempengaruhi peserta didik untuk malas belajar karena terlalu asik bermain dengan alat tersebut. Jadi anak-anak untuk mempelajari aplikasi edugame, belajar dengan aplikasi edugame ini tidak dilepas tangan dengan bebas. Kita sebagai guru harus mengontrol anak-anak biar tidak
nyeleweng atau keluar dari pembahasan yang akan dibahas, yaitu seperti halnya materi tadi. Jadi kita harus mengontrol, jangan sampai anak-anak malah mencari hal-hal yang di luar konteks pembelajaran. Anak-anak harus selalu dalam awasan guru atau orang tua. Kurangan yang terakhir yaitu dengan adanya akses internet dan isinya sudah bermacam-macam informasi yang dibutuhkan, hal itu akan menyebabkan anak-anak malas untuk membaca buku pendidikan. Pembelajaran bagi anak bukan hanya tentang membaca dan bukan hanya tentang mencari. Jangan sampai anak-anak harus terfokuskan harus membaca terus. Jangan sampai anak-anak fokus hanya mencari di internet. Karena pembelajaran itu bukan hanya tentang membaca ataupun mencari di internet. Pembelajaran itu luas, bukan hanya tentang mencari di internet. Kita harus sekali-kali baca, karena baca merupakan pengetahuan yang utama. Tanpa membaca, kita tidak akan tahu apapun informasi. Baik kita hanya mendengar, tapi membaca itu sangat penting buat kita, pengetahuan yang sangat penting. Jadi, pengaplikasian EduGame ini sangat penting untuk pembelajaran peserta didik yang efisien menurut saya. Education Game bisa disebut juga dengan EduGame. Sekian penjelasan saya tentang materi pengaplikasian Education Game ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.